Senang sekali ya Cici. Udah ada 1.400 ya di sini. Boleh kita mulai dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan hati sebelum kita mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Saat teduh untuk kita semua. Selamat pagi lagi teman-teman. Senang banget ya kita bisa berzumpa lagi nih Cie. Udah nggak berjumpa tapi berzumpa di kebaktian online pagi ini. Nah teman-teman ini kan kita rame ya. Boleh kali ya kasih reaction gitu. Absen dulu gitu. Ini cakep. Reactionnya bisa love boleh begini. Atau jempol-jempol. Terima kasih. Nah, teman-teman tahu nggak sih hari Minggu itu hari yang kudus, di mana setiap orang datang ke rumah Tuhan. Dan sebagai lagu pembuka kita, marilah kita menyanyikan lagu Inilah Hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya, bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, seperti yang kita sudah tahu tadi di awal ya, tema kebaktian kita minggu ini adalah hatiku dipenuhi Roh Kudus atau hasrat diri. Ayo, menarik ya teman-teman temanya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih hasrat itu apa? Boleh aku tanya sama ada siapa nih? Sandy bisa ngomong nggak Sandy? Hasrat itu apa sih? Atau Kowir deh, Kowir. Hasrat itu apa sih? Atau teman-teman yang lain mau jawab juga boleh loh. Open mic. Boleh dibuka suaranya. Hasrat itu apa sih? Apa ya? Kalau secara bahasa kan kemauan diri sendiri gitu ya. Kemauan diri sendiri. Yang bisa memuaskan gitu. Mantap. Terima kasih kok. Cica. Hasrat apa sih, Ci? Yang Cici tahu? Keinginan.
Jadi betul ya tadi teman-teman, kemauan, keinginan itu betul semua. Dan menurut KBBI juga dikatakan hasrat itu adalah keinginan atau harapan yang kuat. Dan bisa juga diartikan hasrat itu adalah ambisi atau tekad. Aku punya ilustrasi nih teman-teman, tapi ini hanya ilustrasi ya, bukan curhatan. Misalkan dulu zaman sekolah ya, kita tuh pengen banget nih punya keinginan, kita berambisi, pokoknya nilai kita harus yang paling bagus, kita jadi juara kelas dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan itu, apa sih yang kita lakukan? Belajar, pasti dong ya, belajar, terus kita juga berdoa, kita berusaha, bagaimana caranya kita menuju keinginan kita itu, untuk mewujudkan keinginan kita. Tapi sebagai manusia, kadang tuh kita ada rasa nggak puas loh teman-teman. Pengennya tuh dapetin yang lebih lagi, dan lebih lagi. Nah, ini berarti hasrat itu bisa memiliki dua arah. Bisa ke sisi positif, bisa ke sisi yang negatif. Kalau misalkan betul kita mengarahkan hasrat kita ke sisi yang positif, pasti kita akan belajar dengan giat, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah ora et labora gitu ya, jadi kita belajar dan berdoa juga. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, kalau hasrat kita negatif nih, apa sih yang kita lakuin? Nyontek, bisa ya. Kalau negatif nih, demi mewujudkan keinginan kita yang pokoknya serba nomor satu gitu. Bisa nyontek, atau bisa juga nyogok guru ya. Ada beberapa, terus beli kunci jawaban mungkin waktu UN, kan itu juga lagi heboh-hebohnya tuh dulu waktu zaman-zaman kita sekolah ya, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ini bukan curhatan pribadinya Zerlin ya, ini hanya ilustrasi. Nah, aku juga mau bertanya lagi nih ke teman-teman. Tema kita itu kan hatiku dipenuhi Roh Kudus atau hasrat diri. Nah, tadi hasratnya sudah kita tanya-tanya nih ya. Nah, kalau misalkan dipenuhi Roh Kudus, maksudnya gimana sih teman-teman? Kalau menurut siapa nih? Cifeli, dipenuhi itu gimana, Ci? Felix Jakarta. Lagi nyari Feli-nya yang mana? Dipenuhi berarti ya penuh dari semua tindakannya, dari semua perkataan, pikiran, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Betul banget. Dan menurut KBBI, oh ya thank you banget Cifeli, mantap. Dan menurut KBBI juga nih teman-teman, kata dipenuhi itu artinya juga terisi, berarti ya bisa dibilang hampir mirip botol minum itu yang diisi sama air. Kita juga saat ini pernah baca juga nih untuk ceritanya Ananias dan Safira yang membohongi Roh Kudus. Lah, terus jadinya hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu gimana, Zer? Nanti kita akan dapat jawabannya dari firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Kristina. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tuh lebih mengikuti apa yang menjadi hasrat diri kita. Kita lebih sering mengedepankan ego kita dibandingkan mendengar suara Roh Kudus yang berbisik di hati kita. Bahkan mungkin kita itu juga menjadi orang yang denial. Dan sebagai lagu pengakuan dosa kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku, di mana setiap baitnya adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan, agar Tuhan menyelidiki dan melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berita anugerah kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Kita seperti tanah liat yang Tuhan bentuk. Tuhan yang juga menyucikan hati dan pikiran kita agar kita menjadi semakin serupa dengannya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuai
Mari rekan-rekan untuk masuk dalam perenungan firman, kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sama seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah lagu ini juga menjadi komitmen setiap kami untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya serupa dengan kedagingan kami, dengan keinginan kami, dengan banyaknya mimpi dan harapan kami di dunia. Maka biarlah Tuhan sendiri yang boleh membentuk kami sebagai tanah-tanah yang siap untuk dibentuk. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami rindu ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, menjadi pelita dalam peziarahan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena setiap kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan bagi setiap kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Ya, rekan-rekan yang terkasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Biar suaranya nih. Oke. Pagi. Oke. Thank you buat yang udah open mic dan juga open cam. Selamat pagi semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Zarlin, kita akan merenungkan tema hatiku dipenuhi Roh Kudus atau hasrat diri. Ya, tadi sebenarnya juga sudah disampaikan makna hasrat atau juga definisi dari kata dipenuhi, ya. Maka melalui perenungan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 kita hendak bersama-sama melihat dan juga menggumulkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, tadi dipenuhi sudah juga disampaikan ya, ilustrasi ini kita cocok atau memang sehati ya. Contoh mengenai botol ini memang saya pakai untuk menjelaskan definisi dipenuhi ya. Teman-teman, saya punya botol, botolnya kosong. Bagaimana cara memenuhi botol ini? Mengisi botol ini dengan air. Jadi arti KBB-nya sudah terisi.
Mungkin kalau dalam pengalaman lain atau ilustrasi lain bisa juga digunakan ini ya, penggambaran ketika kita lapar, lalu kemudian kita mengisi perut kita dengan bakmi, dengan nasi B2, dengan martabak, ya, jadi lapar, boba, gitu ya. Akhirnya setelah perutnya terisi, terasa kenyang. Jadi memang salah satu kata kunci ketika kita mengisi hidup kita adalah dipenuhi adalah dengan mengisinya. Nah, maka menjadi menarik untuk kita merenungkan apa yang mengisi hidup kita selama ini. Ya, hidup saya diisi oleh cinta dari suami saya, misalnya gitu ya. Betul. Hidup saya diisi oleh cinta dari jemaat, betul. Tapi selain itu, apa yang mengisi hidup kita hari demi hari? Biasanya rekan-rekan punya banyak hal yang disukai, punya banyak hobi, punya banyak preference ya, yang akan membuat teman-teman memilih suka film apa, memilih suka bacaan apa, memilih suka jenis makanan apa, dan banyak sekali pilihan-pilihan itu yang kemudian membuat teman-teman mengisi diri teman-teman dengan banyak sekali hal. Ya, tadi film misal, saya termasuk yang suka film Korea. Nah, teman-teman juga mungkin ada beberapa ya yang daftar filmnya lebih banyak dari saya. Saya nontonnya kalau persiapan khotbahnya udah selesai gitu, atau hari Senin ketika libur ada waktu nonton 1-2 episode gitu ya. Nah, ada teman-teman yang misal suka film lain. Suami saya tuh suka Marvel banget. Kalau bisa ketika filmnya keluar, dia nonton tayangan pertama. Saya ingat sekali 2 tahun lalu ya, ketika 2 tahun lalu ya, Endgame. Nah itu 3 tahun lalu ya, thank you Kak Samuel. Itu kami belum menikah, jadi calon suami saya tinggalnya di Ciledug, saya di Cibubur. Dia rela jemput saya jam 4 pagi, karena filmnya itu di Jakarta Pusat tuh jam 4:30 atau jam 5 gitu ya. Saking dia menyukai hal itu, dia kemudian mengorbankan segala sesuatu gitu ya. Jadi teman-teman, bicara mengenai isi hidup kita, banyak sekali hal. Dengan nilai-nilai yang kemudian kita kejar, dengan pemahaman-pemahaman, dengan juga kebenaran firman Tuhan, kita perlu diisi. Ya, termasuk kalau teman-teman perhatikan dalam konteks beberapa waktu terakhir, ketika ada seseorang yang ditangkap karena dia punya tagline, wah murah banget gitu ya. Gak sedikit loh orang-orang muda yang kemudian tergiur untuk jadi seperti sosok tersebut. Itu yang juga dapat mengisi hidup kita. Bahwa apa yang diisi dalam kehidupannya, saya mau jadi orang yang sukses seperti Indra Kents, gitu ya. Saya mau jadi orang yang sukses seperti A, B, C. Tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba punya jam, Rolex, apa segala macam, gitu ya. Tapi itu secara real dirasakan oleh banyak anak-anak remaja pemuda. Ya, maka penting untuk di awal kita tahu dengan apa kita mengisi hidup kita selama ini. Dengan hasrat kita pribadi atau dengan kehendak dari Roh Kudus. Seperti tadi dibahas di awal, hasrat itu tidak sepenuhnya salah. Nanti teman-teman kalau menggumulkan kehidupan pernikahan, ini kita karena sudah dewasa gitu ya, hasrat seksual dibutuhkan pada porsi yang cukup. Kebayang nggak? Ketika ada salah satu dari pasangan tidak punya hasrat seksual, akhirnya apa? Orang-orang yang harus mencari di luar. Jadi sebenarnya kita nggak lagi ngomong bahwa kita nggak boleh punya hasrat sebagai manusia, boleh. Yang penting porsinya cukup, yang penting pada tempatnya, gitu ya. Nah maka teman-teman, mengapa kehidupan kita perlu diisi atau perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena zaman sekarang banyak sekali hal-hal lain yang mengisi diri kita, dan yang lain tadi tidak selalu baik, tidak selalu benar, tidak selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu mengisi kehidupan kita dengan Roh Kudus, itu pula yang kemudian akan menganulir hal-hal lain yang tidak sesuai, hal-hal lain yang tidak berkenan. Caranya apa? Ya gelasnya diisi dulu dengan air putih, sebelum kemudian Coca-Cola, boba, minuman-minuman lain yang enak sih, tapi nggak selalu sehat. Kalau gelasnya udah penuh dengan air, akan sulit untuk dimasuki air dengan jenis lain, gitu ya. Jadi seperti penggambaran gelas ini, hidup kita diisi dulu dengan Roh Kudus sampai penuh, maka kemudian itu yang akan menentukan kita dengan berbagai pilihan hidup kita. Nah, perikop yang tadi kita baca, teman-teman, di Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana kehidupan zaman itu, jemaat mula-mula, mereka hidup sehati dan sejiwa. Dan ini betul adanya ya.
Kalau teman-teman baca, mereka menjual lahan mereka, menjual milik mereka untuk kemudian dibagi bersama. Itu yang terjadi. Ya, jadi Cigreti punya tanah di mana tuh? Cilengsi, ya kan? 5.000 meter. Banyak nggak sih? Aku juga nggak tahu ukurannya gitu ya. Pokoknya banyak gitu. Nah, dijual dulu, ketemu hasilnya 3M, dikumpulin dulu semua, baru bagi rata, gitu ya. Tanah saya ada di Jonggol, sama, dijual dulu. Nanti kalau udah ada hasilnya, dibagi rata bersama dengan yang lain. Nah, Ananias dan Safira jelas keliru. Dia menjual, sebelum dibagi rata, diambil dulu bagian dia. Nah, yang mana ini bukan sesuatu yang disepakati waktu itu. Jadi dia dapat keuntungan dari hasil orang lain yang menjual lalu dibagi ke dia, dan dia ambil lagi keuntungan lebih dari apa yang dia punya, gitu ya. Dia berlaku tidak jujur, dia menipu, dia mencobai Roh Kudus. Lalu kemudian konsekuensinya jelas ya, apa yang harus dia pikul, apa yang harus dia tanggung, kematian menjadi konsekuensinya. Kalau teman-teman perhatikan dalam perikop lain, bicara mengenai Yudas yang juga menjual Yesus dengan sejumlah uang, bagaimana akhirnya Yudas mengakhiri hidupnya? Sama, ya, dia mati tergeletak. Jadi sebenarnya penggambaran-penggambaran ini pada zaman itu cukup banyak disampaikan untuk kemudian menunjukkan bahwa bukan hal ini yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Tetapi untuk senantiasa mengupayakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hasrat kita tadi, gitu. Nah, maka bagaimana? Pertama, kita diajak, dipanggil, diingatkan untuk menyelidiki diri kita bersama dengan Tuhan. Seperti lagu yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan, gitu ya. Menyelidiki dengan apa kita mengisi hidup kita. Dengan nilai-nilai Kristianikah, dengan tujuan-tujuan duniawi, dengan kesuksesan yang dunia tawarkan, itu yang perlu teman-teman selidiki. Dan saya juga selidiki. Ada pendeta-pendeta yang akhirnya ditanggalkan karena merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh gereja. Mereka melakukan bisnis-bisnis tertentu, ini khususnya di GKI ya, kalau di GBI boleh, teman-teman mau punya showroom juga boleh. Ya, saya jadi satu di kelompok pendeta-pendeta Bekasi bersama dengan rekan pendeta di GKI Keranggan. Ada satu pendeta GBI Citra Grand, dia punya showroom mobil gitu. Jadi dia bilang kalau nanti you mau beli mobil, beli ke saya gitu ya. Pendeta GBI boleh punya bisnis. Pendeta GBI ya dan gereja-gereja lain. Pendeta Keranggan nggak boleh, pendeta GKI lain juga nggak boleh. Maka kita perlu mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan gitu ya. Kesuksesan yang dunia tawarkan ini, saya nggak bilang teman-teman nggak boleh jadi orang yang sukses, nggak boleh diantara pemuda GKI Samanhudi yang jadi milioner gitu ya, miliarder, bukan itu fokusnya. Tapi dengan apa kita mencapainya, dengan apa kita menjalani hidup kita, itu yang juga penting. Ya, kalau saya bilang di rekan-rekan remaja dalam ibadah beberapa minggu lalu, sebanyak apapun harta yang kita punya, sebanyak apapun materi yang teman-teman punya, seperti Indra Kents gitu ya, punya mobil bagus, teman-teman gak akan bawa ke liang kubur. Jadi sebenarnya kehidupan kita gak hanya fokus ke kesuksesan duniawi, tapi hidup nanti bersama dengan Tuhan, hidup abadi kita bagaimana nanti gitu ya. Itu yang juga mengajak kita untuk selidiki diri kita. Teman-teman sekarang apakah mendapatkan hasil pekerjaan dari memang uang yang harus teman-teman terima? Atau titipan-titipan, amplop-amplop, nggak apa-apa, ini memang semua dapat kok, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada di anggarannya, bonus-bonus, gitu ya. Pilihannya di kita mau terima atau pilih tegas, enggak, gitu ya. Kalau memang ini bukan hak saya nggak akan terima, gitu ya. Lagu ini mengajak kita untuk melihat, sungguh tidak kita mengasihi Yesus. Sungguh tidak kita mengikut apa yang menjadi perintah Roh Kudus dalam hidup kita. Di narasinya ya, kalau teman-teman perhatikan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekarang tinggal kita mau nggak melihat diri kita, mau nggak berkaca, oh ternyata saya ini seringkali mengikuti hasrat dan kedagingan pribadi ya. Saya ini seringkali tidak mendengar apa yang menjadi pesan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Ananias dan Safira yang menipu dan berpura-pura berbuat baik. Kenapa ada kata berpura-pura? Betul dia mengasihi,
hasil jual tanahnya kepada orang-orang, tapi jangan lupa tadi ada porsi yang dia ambil, yang mana bukan itu kesepakatannya gitu ya. Maka apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan konteks yang terjadi di tengah jemaat, kesehatian, harta bersama, milik bersama, mereka langgar gitu. Maka teman-teman, mari kita lihat ciri hati yang dikuasai kedagingan. Pertama, tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Gimana caranya kita tahu ini hikmat Tuhan atau keinginan daging kita manusia? Ketika teman-teman melakukan sesuatu dan ada rasa gelisah, itu kegelisahan yang Roh Kudus hadirkan. Ya, kalau teman-teman tahu ini harta ini bukan milik teman-teman, tapi kalian ambil, misal seperti Ananias dan Safira. Ada kegelisahan dalam hati kita. Nah, kegelisahan itu asal dari Roh Kudus. Kecuali kita mengabaikan kegelisahan itu, fokusnya pada diri kita, jadinya apa? Jadi seperti koruptor-koruptor. Ya, kalau sekarang di TV juga masih bisa dadah-dadah. Kayak artis gitu, mereka tuh kayak melakukan prestasi, padahal mereka salah. Itu karena apa? Kegelisahannya diabaikan selama ini. Maka ciri hati yang dikuasai oleh kedagingan, dia tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Sama seperti Ananias dan Safira. Dia fokus pada dirinya sendiri. Namanya butuh, gimana dong? Anak saya mau kuliah di luar negeri, saya butuh ngambil uang ini. Tapi dia tahu bahwa uang itu bukan haknya. Kegelisahan itu ada. Dan seharusnya menolong kita untuk tahu, oke, kegelisahan ini datang dalam hati saya karena ini bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, ketika kita dituntun Roh Kudus, apa yang ada dalam hati? Damai. Kita nggak punya uang berlimpah, nggak punya miliaran, tapi kita tahu yang kita lakukan sesuai kehendak Roh Kudus, hati kita damai. Saya mungkin klise gitu ya ngomongnya, kita butuh uang, semua butuh uang. Teman-teman nanti bekerja gitu ya, menyicil rumah, nyicil mobil, semua butuh uang, betul. Tapi jangan lupa, Tuhan cukupkan setiap hal yang kita butuhkan, selama itu hak kita. Kalau bukan hak kita, lewat, biarkan ya. Karena yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar kita punya A, B, C, D, tapi kita punya itu dari berkat Tuhan atau bukan. Ya. Nah, saya minta teman-teman sharing nih, biar nggak cuma saya yang ngomong ya. Contoh hidup dalam kedagingan yang teman-teman rasakan ya, hasrat yang cukup besar yang selama ini mengganggu teman-teman tuh dalam hal apa? Boleh unmute atau boleh juga ditulis di chat atau sharingkan godaan dan tantangan zaman sekarang. Kalau Ananias Safira kan jelas ya, tadi dia mengambil harta untuk apa? Untuk membuat dia rasa cukup. Nah, tantangan teman-teman tuh apa sekarang? Ada yang mau berbagi atau menuliskan di chat atau saya sebut namanya seperti adik-adik di remaja. Monggo. Kak Samuel deh yang udah sambil mikir-mikir, gimana nih Kak Samuel? Contoh hidup dalam kedagingan yang berat banget sekarang nih apa Kak? Nggak hanya terkait uang ya? Ya Kak. Menurut aku yang contoh hidup dalam kedagingan yang masih jadi ya apa ya? Yang tantangan saat ini adalah kondisi untuk apa ya? Politik kita sih Kak. Oke. Ada penjelasan tambahan atau cukup sampai situ? Iya, aku pikir itu doang. Oke. Thank you Kak Samuel. Sama-sama Kak. Iya, betul ya, dosanya udah struktural. Jadi ketika ada orang-orang sekarang, teman-teman saya yang kemudian jadi hakim dan jadi pengacara, ketika mereka yang mengupayakan kebenaran di tengah orang-orang lain yang udah terlanjur bobrok, susah banget ya. Karena udah ke bawah, ini udah memang begitu adanya gitu ya. Ada juga yang chat kedagingan menurutku mungkin ketertarikan pada lawan jenis. Thank you Kak Ezra. Saya meluruskan ya, tertarik pada lawan jenis nih boleh atau enggak Cigreti? Kata Kak Ezra, kedagingannya tertarik pada lawan jenis. Boleh enggak? Mesti punya ketertarikan. Mesti kan ya. Ya saya nggak lagi mau mengarahkan ke topik lain, nanti takutnya salah bicara lalu ada orang lain yang lebih expert gitu ya dalam halnya. Tapi sebenarnya thank you Kak Ezra, ketertarikan pada lawan jenis ini boleh pada porsi yang tepat tadi, pada cara yang tepat. Ketika ketertarikan itu membuat misal kita melegalkan banyak sekali hal, itu yang nggak boleh gitu ya. Kak Ezra mungkin boleh open mic loh kalau mau menyampaikan sesuatu dan meluruskan kalimatnya.
Adakah? Mana nih namanya? Kak Ezra Yosua. Cukup ya, by chat aja ya. 1, 2, ya oke. Oke, thank you Kak Ezra. Kedagingan, ketertarikan pada lawan jenis. Tapi memang ini penting ya teman-teman ketika orang-orang dengan hasrat yang tidak bisa dikelola ini akhirnya merugikan orang lain. Ketika saya praktek di salah satu jemaat, akhirnya salah seorang pemuda harus dibawa dan juga dipulihkan di rumah sakit jiwa karena dia dengan hasrat yang tidak bisa dikelola, dia membahayakan orang lain gitu ya. Dia di gereja, dia membuka celana dan menunjukkan alat kelaminnya, sorry to say, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan anak sekolah minggu. Ya ini bahaya ketika dia nggak bisa kendalikan hasrat dirinya. Dan memang ternyata setelah diperiksa, dia punya porsi gangguan mental gitu ya, yang perlu disembuhkan, yang perlu dipulihkan gitu ya. Oke, di antara teman-teman ada lagi yang mau berbagi? Kak Sisilia? Boleh nih berbagi satu tantangan atau kedagingan yang sedang dihadapi. Kalau aku mungkin emosi ya. Oke. Saya lebih ke kayak pasti kan kalau lagi sibuk gitu ya kerja ketemu orang juga yang kayaknya nggak bisa diajak ngomong gitu ya, kelakuannya super. Nah itu mungkin kayak godaan sih, tantangan gimana kelola emosinya dengan baik gitu ya, nggak mengeluarkan kata-kata makian kasar gitu kan. Terus lebih ke investasi emosinya sih yang lebih baik. Mantap, thank you. Jadi ini juga salah satu hal yang penting ternyata, ketika emosi yang keliru tadi bukan hanya diluapkan secara langsung begitu ya, membabi buta, tapi bisa juga lewat media sosial gitu. Kalau teman-teman perhatikan orang-orang yang maki-maki orang yang bahkan kita nggak kenal di media sosial, itu kan bawa pengaruh yang nggak baik juga gitu ya. Thank you Kak Cecilia untuk sharingnya. Lalu godaan tantangan zaman sekarang, yang penting diri kelihatan bagus di sosmed, betul ya. Padahal sebenarnya lagi mental breakdown banget gitu, tapi kemudian ya udah sosmed tuh yang penting happy aja gitu. Makanya banyak orang yang bilang kalau di sosmed itu nggak real, fake. Tapi ya itu lagi-lagi ya kembali kepada setiap kita masing-masing. Ada orang-orang yang memilih untuk saya nggak mau bagikan pergumulan-pergumulan saya atau konflik saya di sosial media, nggak apa-apa. Akhirnya orang-orang terdekat aja yang tahu gitu ya. Tapi ketika dia mengkondisikan, pokoknya yang penting aku terlihat baik, sedangkan kondisinya tidak baik, itu juga yang perlu diperjuangkan karena nggak mudah gitu ya. Kalau tantangan kegagalan dalam usaha baru-baru ini, betul, itu juga yang sering kali membuat kita kalau tidak jernih, kalau tidak murni, kita tadi menghalalkan banyak segala cara gitu ya untuk mencoba cukup, mencoba balik kembali dan sebagainya. Thank you teman-teman yang sudah sharing. Artinya yang mau saya sampaikan, kedagingan ini, tantangan ini, hasrat ini real kita hadapi. Maka penting sekali untuk kita mengisi diri kita. Dengan apa tadi? Dengan Roh Kudus. Kebenaran Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari. Saya cerita ke anak remaja, Roh Kudus beda dengan malaikat. Yang biasa mereka lihat di film kan ada 2 gambar ya. Yang satunya pakai lingkaran di atasnya punya sayap, gambarnya putih. Yang satu lagi tuh ada tanduknya, warnanya merah. Seringkali yang mereka fokuskan pada suara-suara dalam diri mereka, yang mana tidak selalu Roh Kudus. Malaikat betul membimbing kita, tapi malaikat tidak kita sembah. Malaikat tuh ciptaan yang sama-sama dipakai Tuhan untuk mengerjakan karya Tuhan, menyampaikan pesan pada Maria dan sebagainya. Tapi yang menuntun kita hari demi hari Roh Kudus. Memberi tadi kegelisahan, menolong kita untuk kalau ada orang yang lagi butuh, pernah nggak teman-teman ngerasa kayak digerakkan hatinya? Yuk bantu yuk gitu. Lalu kalau teman-teman abaikan dan lewat tuh kayaknya tuh, aduh kenapa ya tadi nggak gue bantu gitu. Nah itu tuh suara Roh Kudus yang memang kita perlu kenal, perlu dengarkan hari demi hari untuk kita peka ya. Maka kedua, panggilan kita memahami bahwa panggilan kita ini sebagai anak Allah. Artinya suara yang kita ikuti suara Allah. Tuntunan yang kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Dan kita bersedia mengelola kedagingan kita dan memohon Tuhan memampukan. Tantangan-tantangan tidak hanya bagi perempuan dan laki-laki begitu ya, terkait hormon seksual tadi yang terlalu banyak yang tidak bisa dikelola, itu juga saya meyakini itu bukan hal yang mudah. Maka ada banyak orang yang jatuh dalam hal-hal serupa,
akhirnya tidak bisa mengelola hasrat seksualnya, akhirnya memutuskan untuk menghalalkan berbagai cara, ya, kehidupan seksual di luar pernikahan dan lain sebagainya, kita perlu kelola kedagingan itu bersama dengan Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan kita susah. Aduh Tuhan, nggak bisa, saya udah coba nih. Tapi godaannya besar banget. Ketika apa? Ketika kita andalkan diri sendiri. Maka kita perlu mengandalkan suara Tuhan, tuntunan Tuhan hari demi hari. Saya mau pakai ilustrasi suara telepon ketika suatu hari suami saya telepon ke handphone saya pakai nomor orang lain karena HP-nya habis baterai. Nah, ketika saya angkat teleponnya, halo, tanpa dia bilang nama dia siapa, dia cuma panggil yang gitu, asik. Saya udah tahu itu suami saya gitu ya, nggak perlu kayak ini siapa ya? Kenapa telepon pakai nomor asing gitu? Enggak, saya udah tahu itu suami saya pakai nomor orang lain. Karena apa? Karena saya dengar suaranya tiap hari. Karena saya ketemu setiap hari. Maka bagaimana kita mengenal suara Roh Kudus dan suara Tuhan? Punya relasi dulu. Sehingga ketika Roh Kudus bicara sama kita, kita peka. Oh iya ya, Roh Kudus ingetin saya nih. Nggak boleh seperti ini. Roh Kudus ingetin saya nih nggak baik. Caranya apa? Punya relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Sampai ketika dia berbicara, oke, saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. Ananias dan Safira mengabaikan suara itu. Mengabaikan kegelisahan itu, maka kita perlu memfokuskan diri pada suara Kristus. Konteksnya pada zaman itu rasulnya udah menegur dengan keras, tapi mereka mengabaikan. Sampai akhirnya konsekuensinya jelas ya. Dia suami istri itu akhirnya mati pada hari itu juga karena konsekuensi yang harus mereka pikul. Roh Kudus mengingatkan kita agar terhindar dari banyak sekali hal jahat. Yang kita perlu berikan adalah kesediaan untuk dibentuk, kesediaan untuk dengar, oke, ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan, ya. Nah, poin berikutnya yang kita renungkan, menyadari peran kita. Ada circle of control, ada circle of no control. Yang kita bisa kendalikan apa? Diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Yang kita nggak bisa kontrol banyak sekali hal di luar kita. Termasuk orang lain mau ngomong saya bagaimana, itu nggak bisa saya kendalikan. Saya nggak bisa seperti Wanda ya, yang udah nonton Marvel, nggak mau kasih bocoran sih gitu ya. Dia mengendalikan pikiran orang bisa, tapi saya nggak bisa dong. Habis ini Kak Tenesia Deborah akan berdiri lalu pergi ke toilet, nggak bisa gitu ya. Itu di luar kendali saya. Dia mau ke toilet nggak ke toilet urusan Kak Tenesia gitu ya. Tapi yang bisa saya kendalikan apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan. Ini mungkin teman-teman udah baca juga Seven Habits. Ini salah satu pembahasan yang ditulis, circle of control dan no control. Sebenarnya banyak sekali yang kita nggak bisa kontrol. Harusnya ya, color of skin, cuaca, kesalahan-kesalahan di masa lalu, orang tua, kita nggak bisa kontrol. Saya maunya orang tua saya bukan yang sekarang, Tuhan. Ya nggak bisa dong, itu kan di luar kendali kita. Apalagi tuh, lokasi kita dilahirkan gitu ya. Tanggal, meskipun kalau tanggal sekarang bisa sesar ya, dipas-pasin tuh 17 Agustus anaknya lahir. Kalau enggak tanggal-tanggal cantik lah 14 Februari. Padahal belum HPL-nya, nggak apa-apa bisa sesar gitu kan. Zaman sekarang tuh makin banyak hal-hal yang menurut kita nggak bisa dikontrol, diupayakan manusia bisa dikontrol. Ya, satu hal yang ya ini jokes aja sih, ilustrasi gitu ya. Teman-teman kalau lihat dua muka ini orang yang sama. Perempuan dan laki-laki yang akhirnya memilih untuk melakukan operasi plastik gitu. Teman-teman kalau ada yang mau juga boleh ya, bareng-bareng janjian. Biar murah loh enggak. Ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol, tapi dengan banyak sekali kemajuan sekarang bisa dikontrol. Yang mau saya ingatkan adalah fokus kita pada apa yang bisa kita kontrol tadi. Perkataan kita nih bisa, tadi seperti Kak Sisilia bilang, sekarang ngelola emosi ini susah, betul. Tapi ketika kita tahu, oke, saya nggak baik nih kalau marah-marah doang, tapi nyampah jadinya, karena emosinya masih meledak-ledak. Maka, tenangkan diri dulu, tarik diri sebentar, tarik jarak dari orang-orang, udah lebih tenang, kita ngobrol. Itu kan bisa ya, kita kelola dengan latihan-latihan. Nih digambarnya diganti deh biar nggak salah fokus. Nah, jadi teman-teman bisa mengendalikan banyak sekali hal. Mulai dari apa? Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dengan andalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, sehingga kita bukannya dikendalikan oleh hasrat kita, tapi kita yang mengendalikan.
Kita tahu kita punya ketertarikan pada lawan jenis. Kita kendalikan. Saya bicara kepada orang yang saya suka, saya terbuka perasaan saya, kita atur. Kan kita udah dewasa ya teman-teman dengan usia sekarang, maka mari andalkan Roh Kudus dan lakukan sesuatu yang Roh Kudus kehendaki. Tadi mengendalikan dan bukan dikendalikan oleh hasrat kita. Ya, Ananias dan Safira melakukan pertukaran yang merugikan. Mereka menukar sejumlah uang yang sebenarnya tidak ada artinya dengan kehidupan mereka. Kita belajar dari Ananias dan Safira untuk fokus mengisi diri kita dengan Roh Kudus, bukan dengan hasrat dan kedagingan. Saya menutup dengan ilustrasi ini yang mungkin juga sudah tidak asing buat teman-teman ya. Ada 2 serigala konon dalam diri kita. Serigala yang satu tuh yang jahat, penuh kemarahan, tadi ya emosi, iri, sedih, sedihnya juga sedih yang berlebih. Hidup saya pokoknya nggak ada sukacita gitu ya. Penyesalan, keserakahan, kesombongan, bla 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 bla. Teman-teman bisa baca. Egois. Sedangkan serigala yang lain tuh serigala yang baik. Dia serigala yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, cinta, pengharapan, ketentraman, empati, dan lain sebagainya. Serigala mana yang akan mengaum dalam diri kita? Serigala yang diberi makan. Kita mengisi diri kita dengan apa? Dengan hasrat, kedagingan, dengan keinginan duniawi, mengejar apa yang dunia tawarkan, atau mengisi diri kita dengan Roh Kudus Tuhan hari demi hari. Sehingga perumpamaan ini mengajak kita untuk mari isi diri kita. Ketika kita hari ini ditawarkan dengan berbagai pilihan, saya ibadah atau nggak ibadah ya? Roh Kudus bilang, yuk ibadah yuk, kita ketemu Tuhan yuk, kita ketemu dengan teman-teman yuk. Itu suara Roh Kudus yang kita pilih, yang kita jalankan gitu ya. Pilihan-pilihan lain juga akan teman-teman jumpai dalam perjalanan iman kita. Maka Tuhan sendiri yang mengisi hidup kita dengan Roh Kudus dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita masing-masing pribadi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari pemuda kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang 3 bangkit pula dan di antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Berikut ada beberapa pokok doanya. Yang pertama, kita mau berdoa untuk teman-teman pemuda agar dapat menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Dan kedua, kita mau mendoakan bangsa dan negara kita dalam segala situasi dan kondisi, baik di politik, ekonomi, sosial, cuaca, dan pandemi COVID-19. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Yang keempat, kita juga mau berdoa nih untuk gereja kita, GKI Samududi dan Komisi Pemuda, baik dari segala program-program yang dijalankan. Selanjutnya kita mau berdoa untuk teman kita yang berulang tahun, ada Ko Joshua di tanggal 11 Mei dan Cimeli tanggal 14 Mei. Dan terakhir kita mau berdoa juga untuk kesembuhan Papa dari Ci Felicia dan Ci Agnes yang saat ini sedang dirawat, dan hari Rabu mendatang akan dijalankan operasi. Kita berdoa semoga setiap proses yang dijalaninya, semoga papanya juga lekas pulih. Kepada Pendeta Kristina, silakan. Ya, mari rekan-rekan kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini ketika Tuhan boleh menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk boleh mengisi diri kami dengan tuntunan Roh Kudus. Di masa muda kami bersedia dan mau terus dibentuk semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kami pun bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat.
Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong sehingga setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami yang hari ini melaksanakan ibadah selebrasi kami bersama dengan rekan-rekan dalam ibadah minggu, kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk melanjutkan ibadah aksi kami melalui setiap hal yang kami kerjakan. Dan kami berdoa juga bersatu hati untuk bangsa dan negara kami. Setiap hal yang Engkau ketahui, setiap hal yang terjadi, setiap pergumulan yang diperjuangkan, Tuhan bersamalah dengan bangsa kami. Mengingat untuk kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial, cuaca, pandemi yang masih ada di tengah-tengah kami, juga pasca lebaran dan mudik, Tuhan yang berkati orang-orang yang kami tinggalkan di daerah masing-masing maupun juga setiap kami yang kembali pada rutinitas dan aktivitas kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali melanjutkan kegiatan, pelayanan kami, karya kami dengan sehat. Dan Tuhan juga yang memberkati bangsa negara kami, pemimpin dengan setiap hal yang mereka gumulkan, kebijakan demi kebijakan yang dibuat. Tuhan sendiri yang menambahkan mereka dengan hikmat-Mu. Kami pun berdoa Tuhan mengingat untuk GKI Samanhudi dan Komisi Pemuda, dalam setiap program yang akan dilakukan, jangka pendek maupun jangka panjang, Tuhan berkati. Sehingga melalui ibadah, pembinaan, persekutuan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, setiap umat berjumpa dengan Tuhan. Setiap umat merasakan cinta kasih Tuhan. Dan pakailah kami, para aktivis, pelayan Tuhan, untuk juga boleh memberikan yang terbaik. Kami pun berdoa Tuhan untuk rekan kami yang berulang tahun, Joshua dan Meliani. Terima kasih untuk 1 tahun yang kembali Tuhan tambahkan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga yang mengaruniakan bagi setiap mereka berkat, sukacita, damai sejahtera. Dan pakailah hidup mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami pun berdoa untuk kesembuhan dari Papa Felicia maupun juga Agnes yang sedang dirawat, bahkan bersiap untuk menjalankan operasi. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap upaya medis, Tuhan yang memberkati hari demi hari, detik demi detik, sehingga rekan-rekan kami yang sedang sakit dan berpulih boleh terus mengandalkan Tuhan menjadi sumber kekuatan. Keluarga yang menjaga dan mendampingi Tuhan juga berkati, sehingga boleh dengan cinta kasih dari Tuhan merawat, menjaga, dan juga memelihara hari demi hari. Inilah permohonan kami, doa syafaat maupun juga doa-doa lain yang kami sampaikan kepada Tuhan hari demi hari. Dalam permohonan kami, dalam ungkapan syukur kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang tidak tertidur, Engkau Allah yang akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan mengingat persembahan kita dari firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di masa muda kami boleh belajar untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tapi kami lebih belajar lagi untuk kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan dalam masa muda kami melalui segala hal yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah supaya ini boleh menjadi berkat dan boleh memperluas pelayanan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya boleh dikelola dengan sungguh takut akan Tuhan dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kuasa saja kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tadi khotbahnya tidak berasa, ternyata sudah di penghujung ya. Nah,
Ada beberapa poin yang tadi yang aku tangkap tadi, bagaimana sih kita mengisi hidup kita. Yang pertama itu kita menyelidiki diri kita bersama dengan Tuhan, terus kita memahami panggilan kita sebagai anak Allah. Kita juga harus punya relasi nih yang kuat dengan Tuhan sehingga kita tuh bisa mengenal suara yang berasal dari Tuhan. Terus kita juga menyadari peran kita, jadinya bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan hasrat dan ego kita. Nah, ini yang aku suka nih, karena kadang kan pasti sebagai pemuda kita memiliki kegelisahannya ya, kegelisahan dalam melakukan hal gitu. Jadi yang kalimat ini, jika kita melakukan sesuatu dan memiliki kegelisahan, itu suara dari Roh Kudus dan bisa diartikan juga apa yang kita lakukan itu bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita mengesampingkan kegelisahan itu dan mengedepankan ego kita, artinya kita masih hidup dalam kedagingan dan menolak diisi dengan Roh Kudus, kurang lebih seperti itu. Dan sebagai lagu pengutusan kita, mari kita sama-sama mengikrarkan bahwa kita mau nih ikut sama Tuhan dan membuang yang fana. Kita mau mengikuti kehendak yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Rekan-rekan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, kepada Allah terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baktian kita sudah selesai, teman-teman dipersilakan
Silakan untuk bersatu. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Jangan di lift dulu karena kita punya beberapa pengumuman yang penting banget sih. Yang penting. Yuk boleh pengumumannya. Minggu depan kita masih berzumpa di kebaktian online pemuda dengan tema Roh Kudus dijanjikan dengan pendetanya dipimpin oleh pendeta Darwin Darmawan. Jamnya sama ya, 9.30 sampai jam 11. Untuk pelayan firmannya, penatua Yuanita Kristanti, liturgosnya Madeline, pemusik Samuel Simon, song leadernya Hendrik dan Meliani, multimedia Lian, publikasinya Novia Halim, dan editor audionya Gracia. Selamat mempersiapkan ya teman-teman. Ya, selanjutnya untuk pelayan hari ini, pelayan firmannya tadi Pendeta Christina Febri dari DKI Keranggan, penatua Greti Tanidi, pemusiknya Gerald dan Wahyu, song leader Audrey dan Kristianto, multimedia Vito dan Wahyu, publikasinya Regita, dan editor audionya Yogi. Terima kasih teman-teman semua untuk pelayanannya. Nah, nih buat yang kangen banget yang mau kebaktian onsite pemuda, kita tanggal 29 Mei akan onsite pertama kali lagi untuk kebaktian pemuda dengan temanya Connectionship, Yay or Nay. Pembicaranya Saudara Victor Alexander dari UKDW. Nah, nanti kita dicatat nih ya teman-teman ya kalendernya nih, kita akan onsite tanggal 29 Mei 2022, jamnya sama, jam 9.30. Tempatnya tapi bukan di Yerusalem ya, tapi di lantai 4 Samanhudi 30. Dan kita juga pakai dress code nih, warnanya hitam atau merah. Nah, untuk kebaktian onsite ini kita ada beberapa tata cara nih teman-teman. Boleh diputar videonya? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. GKI Samanhudi sudah membuka kebaktian secara onsite. Untuk umat yang hadir dan mengikuti kebaktian di gedung gereja, tidak lagi disyaratkan untuk melakukan pendaftaran. Bagi umat yang sudah pernah melakukan registrasi, dimohon untuk melakukan update aplikasi terlebih dahulu dan dapat langsung mengikuti kebaktian di gereja dengan melakukan scan kehadiran menggunakan smartphone. Bagi umat yang belum registrasi, mohon untuk install aplikasi GKI Samanhudi. Berikut ini cara install aplikasi GKI Samanhudi. Buka Play Store. Cari GKI Samanhudi. Install aplikasi GKI Samanhudi dan tunggu sampai aplikasi selesai terinstall. Proses install aplikasi GKI Samanhudi selesai. Untuk selanjutnya, cara scan kehadiran pada saat hadir di kebaktian untuk pengguna Android. Buka aplikasi GKI Samanhudi. Klik tombol gambar gereja atau kebaktian onsite. Klik Peduli Lindungi. Scan barcode Peduli Lindungi. Klik Hadir Kebaktian. Scan barcode kebaktian. Selamat beribadah di gereja GKI Samanhudi. Tuhan memberkati. Ya, teman-teman, jadi itu kurang lebih untuk tata caranya. Jadi untuk yang pengguna Android, silakan registrasi
di aplikasi GKI Samanhudi, tinggal cari aja di Play Store, ketik GKI Samanhudi. Nah, aku udah punya nih. Kayak gini, nanti tinggal registrasi. Aduh, aku pamer ya. Nah, aku punya nih kayak gini. Nah, nanti layarnya seperti yang tadi. Jadi nanti tinggal registrasi aja. Kalau yang anggota Samanhudi, tinggal registrasi pakai nomor anggota. Kalau yang lupa, bisa dicari juga di aplikasinya, nomor anggotanya berapa. Atau yang simpatisan bisa bergabung dengan masukkan alamat email. Seperti itu. Nah, untuk yang iOS, kita khusus belum ada aplikasinya. Jadi masih pakai link yang nanti linknya itu akan di-share di Jarkom. Nah, nanti bisa registrasi juga di situ. Nah, nanti akan ada beberapa step lagi. Nanti teman-teman pantau aja di IG-nya KP Samanhudi. Di-follow juga. Jadi nanti di situ akan ada beberapa informasi tambahan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya. Ya, nah seperti yang tadi aku udah sempat info waktu doa syafaat, kita punya 2 teman yang berulang tahun, ada Kojos dan Cimeli. Kayaknya di sini adanya Cimeli doang ya. Cimeli mana Cimeli? Hadir. Hadir weh, selamat ulang tahun. Happy birthday, Meli. Happy birthday, Meli. Happy Meli. Terima kasih. Selamat ulang tahun Cimeli, dan untuk Kojos nanti bisa langsung diucapin di Jarkom atau mau di Japri juga boleh. Oke, selanjutnya. Tidak bosan-bosannya juga kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali join di kebaktian Komisi Pemuda. Tadi kayaknya aku melihat ada 2 nama ya yang baru. Ada Michael ya. Kabur ya anaknya. Wirawan sih. Aduh, kok Wirawan lagi. Aduh. Tadi ada Michael, ada Yoel ya. Boleh dong on cam. Halo. Nggak ada juga kayaknya orangnya. Kabur. Oke. Ya, semoga minggu depan teman-teman yang tadi bergabung bisa bergabung lagi ya bersama kita di kebaktian online. Berikutnya, ya selamat hari Minggu semuanya. Tapi tahan dulu, jangan keluar dulu, dinyalain dulu kameranya, kita mau foto virtual. Boleh Wahyu dibantu. On cam yuk. Wede. Ini muka-muka lama berasa baru ya? Apa gimana? Yuk, Trudy, Yogi, Civeli, Gracia, Stefani, belum nih. Benar. Trudy mana Trudy? Oke. Kenapa mesti itu Feli loh, mirip banget. Oke, udah semua ya. 3, 2, 1. Wait. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Untuk yang bertugas kita ada evaluasi dulu ya. Happy Sunday. Happy Sunday. Assalamualaikum. Sunday.